itu dulu tahun 1985 saya masuk Jakarta, itu dari Medan saya. Yaitu karena saya itu mencintai memang sapi, saya itu terkenal dengan namanya si Gembala Kerbau, ya. Jadi saya melihat terutama sapi Bima yang datang waktu itu dibilang sapi kupang. Kupang, kalau begini kupang. Saya berjuang secara pelan-pelan setiap tahun memotivasi terutama orang Betawi itu. Orang Betawi dia sangat tahu persis ini sapi kupang. Bukan, saya bilang, saya ini orang Bima, saya bawa sapi ini dari Bima, saya bukan dari Kupang gitu. Akhirnya lama-lama setiap tahun kayak gitu, akhirnya dari sampai sekarang itu tidak ada lagi bilang sapi kupang, nggak ada nama sapi kupang, nggak ada. Kalau dia lihat begini sapi Bima, itu saya senang. Nah, proses berapa lama sih proses? Ya kurang lebih ya sekitar 5 tahunan tuntas itu nggak ada lagi. Saya sudah sangat senang melihat sapi kayak gini banyaknya, ya banyak sekali yang datang. Karena sapi Bima itu sudah diterima oleh orang Jakarta ini, sapi kurbannya itu sudah sangat senang, harganya relatif murah, kemudian rasanya, kualitas dari dagingnya, kemudian lemaknya nggak ada, sangat tipis. Itu yang disukai oleh orang sini dan apa namanya itu. Semangat orang untuk membeli sapi ini dikejarin kemana-mana. Tapi kalau sapi yang dari Jawa ataupun terutama dari Australia itu harganya terlalu mahal, dan kebesaran itulah lemaknya kebanyakan. Itu jadi sangat disukai. Saya menganjurkan setiap saya pulang ke sana supaya bawa sapi banyak-banyak ke Jakarta. Kalau boleh itu jangan saja pada waktu saat Idul Adha begini. Pada setiap saat kapan saja bawa ke Jakarta ini. Karena penduduk Jakarta ini banyak kali, 12 jutaan. Ya, penduduknya. Bayangkan tuh berapa yang harus dimakan oleh orang Jakarta. Kebutuhan itu daging. Jakarta, ya kan? Nah, orang Jakarta ini kan tukang makan aja. Tidak ada sawahnya. Iya. Tidak ada penyediaan dagingnya, ini semua supply dari luar. Nah, kalau untuk dinas peternakan sendiri di wilayah tempat ini prosesnya seperti apa menerima sapi-sapi yang dari Bima? Oh ya, saya tidak ada kesulitan, tapi mereka itu kan punya kuota tersendiri, baik di DKI, Banten ataupun di Bandung atau apa, Bogor, ya, sapi Bima. Dan sapi Bima ini pada saat sekarang juga kebanyakan juga ke Banjarmasin. Karena di sana kan Banjarmasin ini orang Islam. Tapi di sana sudah dilakukan suntikan vaksin suntikan. Nah, ini dengan kasih tanda ini berarti sudah divaksin. Di daerah asal pun juga sama dilakukan Oh iya, vaksinasi. ini vaksin di sana ini. Ini vaksin tanda vaksin di Bima ini. Begitu divaksin itu proses dari awal dari Bima ke sini Pak ya? Dari Bima ini. Jadi melalui proses karantina itu di mana Pak? Ya, kalau dia sudah melihat begini berarti dia bilang saya. Ya. Itu kan dilakukan oleh dinas peternakan di Bima sendiri. Terus saya ngomong itu enggak terlalu ngomong. Saya ini boleh katakan orang Bima asli yang pertama jadi dokter. Pertama, belum ada orang asli. Dokter kandungan. Dokter umum saya tahun 1977. Nah, dengan biaya sendiri, dengan sapi itu bisa kita melakukan pendidikan kedokteran di sini sampai selesai. Nah itu. Jadi orang-orang Bima di sana dulu itu menjadi dokter itu kayaknya seperti tidak mungkin. Mengatakan tidak mungkin. Tapi orang tua saya itu mengatakan, tanya orang, bagaimana sih caranya melahirkan anakmu kayak gitu, kok bisa pintar katanya. Padahal bukan itu, kemauan aja sebenarnya. Semua kemauan aja. Begitu juga sapi. Sapi ini sebenarnya terdorong karena malunya sama orang tua, menghabiskan kerbau dia waktu itu. Biaya sekolah. Iya, biaya sekolah. Akhirnya suatu saat saya pulang, setelah ada duit saya di sini di Jakarta tahun 92.
ada orang jual sapi di sana, satu PT namanya CV apa lupa dah. Ada 113 ekor, saya nggak lupa sampai sekarang. Begitu saya pulang, mana sapinya, saya bayar semua itu selesai. Saat itu juga, sampai itu aja, sampai sekarang nggak beli sapi. Nah, berkembang biak sendiri, itulah yang kita bawa setiap tahun. Jadi seolah kalau dia datang itu berarti keuntungan semua saya. Nah, gitu. Jadi saya pengen menjalarkan seperti ini. Karena daerah Pulau Sumbawa atau Bima itu sangat luas sekali, sangat cocok sekali dengan begitu. Ya mudah-mudahan nih keadaan seperti ini ya akan meningkatkan apa namanya pendapatan keluarga dari Bima. Pada saat sekarang itu memang sangat prihatin karena keterpurukan ekonomi. Ya mudah-mudahan dengan sapi-sapi ini ya bisa tertolong. Dia dapat tahu juga bahwa di Bima itu kalau punya sapi 5 atau 7, orang Bima itu paling suka naik haji. Iya. Kalau 5 ekor, 7 ekor sapinya udah langsung daftarkan haji. Tinggal 5-7 ekor dia pelihara, 3 tahun sudah bisa store semua, tinggal tunggu. Orang Bima itu sana kalau belum pakai topi haji, dia belum mau mati Pak. Perjuangan sih nggak pakai topi itu orang Bima. Bahkan banyak haji muda di Bima. Begitu. Jadi orang Bima itu sifatnya gitu, luar biasa cintanya dengan. Yang pertama saya terima kasih pada Haji karena 2 tahun yang lalu ada peristiwa. Iya. Ada peristiwa di mana sapi-sapi Bima ini ditipu oleh koordinator segala macam. Oknum ya? Oknum. Sudah uangnya dikumpul, dibawa lari. Dengan alhamdulillah dengan ini ya saya baik. Saya dari dulu beberapa tahun terus begini. Jadi saya senang sekali dengan ini. Bukan iri enggak, senang, sangat senang. Ya, mudah-mudahan mereka pulang nanti ke sana ya bisa bertambah kemauannya tambah hebat lagi lah. Bukan keuntungannya kan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya sama. Kalau menurut saya ini per orang itu ya, per orang apa berapa? Iya. 3 dari 5 ekor atau Iya, 10. ada yang 5, ada yang 10 variasi. Jadi kemauan. Saya terus itu punya moto. Pertama itu gantungkan cita-cita mesti jalan. Sudah itu bekerjalah, bekerja. Itu bekerja. Kalau kita tidak mau bekerja, tidak bisa merubah nasib. Begitulah seperti itu. Kemauan saya untuk sapi seperti ini sudah sangat senang. Jadi pada beberapa tahun terakhir ini tahun-tahun lalu setiap tahun saya keliling-keliling aja ke tempat anak-anak. Dimanapun itu nanti ada penampungan sapi saya datangin semua kayak gini. Baik, terima kasih Pak Haji. Pak Bang Sarif, jualan sapi ini kan tentu melalui proses pemasaran yang dilakukan oleh RGPI ya sendiri ya. Iya. Boleh diceritakan bagaimana proses sehingga bisa seperti ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir berkunjung di tempat pemasaran kita. Alhamdulillah saya ini sudah 7 tahun, walaupun belajar 4 tahun dan 3 tahun ini saya pemasaran sendiri. Saya didukung oleh beberapa organisasi besar, salah satunya adalah organisasi RGPI Raja Wali Garda Pemuda Indonesia, kemudian ada organisasi BMMB Badan Musyawarah Masyarakat Bima, dan organisasi AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia, kemudian ada lagi Laskar Kuda Hitam. Jadi saya berorganisasi itu untuk mencari ruang atau mencari keluarga sehingga bisa membantu kita dalam pemasaran. Ya kan? Ini karena organisasi tanpa kita usaha itu akan mati. Tapi dalam 3 tahun ini alhamdulillah pemasaran sapi Bima sangat luar biasa, dan bisa dilihat sekarang saya sudah bisa membawa sapi sampai 800 dari angka 7 ekor saya dulu.
Nah, kemudian bertambah dan bertambah. Kemarin hampir 400 dan alhamdulillah kemungkinan besar tahun ini saya bisa jual 800 ekor. Tapi saya menempatkan pasarnya ada 3 titik. Di sini hanya penampung. Di sini sapi-sapi ini ya sentralnya. Nanti setelah kita doa bersama selesai ini, baru kita menempatkan sapi kita, ada yang 100 ekor, ada yang 150 ekor di satu titik. Begitu di sana kurang, ambilnya di sini. Jadi karena luas tanah ini adalah hampir 1 hektar, sehingga di sini tempat untuk kita menampung. Yang jelas sebelum sapi ini diberangkatkan, tentu melalui proses pengecekan kesehatan sampai mendapatkan vaksin sehingga dikeluarkan bahwa sapi kita ini sudah sehat, dikatakan sehat, dan karantina pun sekarang ini 14 hari. Ya, kalau dulu hanya 1 minggu, sekarang 14 hari karena antisipasi ada penyakit-penyakit yang sekarang beredar, apalagi di wilayah Tangerang sekarang itu ada penyakit masalah kulit dan sebagainya. Maka dari itu dipastikan sapi yang dari Bima itu harus sehat semua. Kalau dulu kuku dan mulut, sekarang alhamdulillah untuk sapi Bima tidak ada lagi yang mempunyai tanda-tanda penyakit seperti kuku dan mulut maupun penyakit kulit. Memang beberapa tahun ini saya juga selaku pelaku yang selalu membantu para peternak sapi yang kena musibah, baik ditipu maupun hal-hal yang lain lah. Memang antisipasi kita penjualan sapi ini jangan sampai kita menemukan orang-orang yang baru yang muncul mengaku berbagai macam kedok, sehingga kita ini kena tipuan mereka, meyakinkan kita di masyarakat ini di petani seakan-akan mereka adalah pembeli murni, padahal tidak. Makanya saya selalu antisipasi kalau pembelinya datangnya membawa nama perusahaan dan sebagainya, lalu DP hanya sekian persen dan belinya banyak, saya antisipasi. Karena sistem saya seminggu sebelum pengiriman itu, sebelum hari H, saya harus pastikan lunas. Kenapa? Karena antisipasi kalau ini hanya DP saja, maka sapi itu saya masih bisa penjualan lagi. Ya, kalau mereka DP aja sehingga dalam waktu seminggu itu tidak melunasi, maka saya anggap itu DP-nya hangus. Itu saya buatkan tertera di dalam perjanjian nota pembelian. Itu antisipasi saya dalam hal yang nakal-nakal tadi. Ya, pesan saya sendiri ya hati-hatilah itu kan sama oknum-oknum yang berbagai macam label dan cara meyakinkan kita sehingga kita terjebak dalam tipu rayuan mereka. Dan kita harus bisa memastikan bahwa satu saja, sapi itu sebelum diberangkatkan ke tempat para pembeli itu ya dipastikan harus pelunasan. Itu saja. Jangan pernah mau mengangkat sapinya kalau memang belum dibayar, belum dilunasi atau belum dipastikan itu pembayarannya. Itu aja. Ya, mau semacam apapun cara mereka, ya kan? Kalau sistem yang tadi sudah kita terapkan seminggu sebelum hari H di pelunasan, kemudian angkat sapinya setelah pelunasan, maka kita akan selamat. Itu aja pesan saya. Nah, kalau untuk harganya sendiri berkisaran sapi Bima Sumbawa ini berapa? Minim berapa sampai maksimal berapa? Ya, kalau sekarang ini per kilonya itu sekitar 70 per kilo. Artinya kalau 300 kilo berarti harga sapi kita 21 juta. Masih relatif terjangkau lah oleh para pembeli gitu kan. Nah, insya Allah dibanding dengan sapi-sapi yang lain mungkin sapinya besar sehingga harganya pun mungkin mahal. Kalau kita rata-rata ini 300, 400 sampai 450 itu berat sapi kita. Kalau di sini alhamdulillah untuk biaya perawatan tidak ada dan biaya pengiriman pun tidak ada. Jadi udah ditanggung oleh kita. Terima jadi, bayar sekian, terima langsung di tempat. Seperti itu.